Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan memberikan penjelasan tentang sejarah sepaku yang sekarang ini ribut diramaikan menjadi oleh pemerintah ibu kota negara Nusantara. Nah, saya akan menjelaskan asal usul dari sepaku itu sendiri, karena di sepaku itu adalah ada sepaku, ada semoy, ada mentawir, ada parung, ada gotengkorak di daerah sana. Bermula dengan adanya perkawinan agung antara Raja Goa dengan perkawinan gabung antara bangsawan Raja Goa dengan bangsa Bone, maka salah satu kesultanan kerajaan Bajo yang pada waktu itu adalah Arung Panikinya, putra mahkotanya Lamodekeleng, diundang untuk hadir dalam perkawinan agung tersebut. Biasanya pada perkawinan itu, pesta perkawinan itu biasanya orang sana ada menyambung ayam. Nah, dan pada waktu itu terjadilah peristiwa. Singkat kata, Arung Paniki dari Wajo ini yang disebut Lamodekeleng itu pergi ke tanah pasir. Di tanah pasir, Lamodekeleng atau Arung Paniki tadi kawin dengan orang pasir. Kalau nggak salah namanya Riajeng. Nah, perkawinan mereka itu akhirnya mempunyai anak. Yang pertama Ripetatu Angke, Ripetatu Rawe, dan Ripetatu Sibarangan. Ripetatu Sibarangan ini kawin dengan anak Raja Pasir, yang disebut anak Pasir, maka melahirkanlah yang disebut dengan Putri Idoya, Ratu Idoya. Sampai di situ. Nah, jadi cucu dari Arung Paniki Lamodekeleng, Idoya ini. Pada abad ke-16 itu, abad 16 ke 17 itu, Raja Kutai dipimpin oleh Sultan Idris. Orang Sultan Idris. Karena di tanah pasir dengan Kutai itu hampir berdekatan, maka pada waktu itu Sultan Idris konsinyir ke tanah pasir, dan pada waktu konsinyir itu dia melihat ada seorang putri dari pasir yang bernama Idoya. Nah, Idoya ini seorang putri cantik dari pasir. Sultan Idris waktu itu belum punya istri, dia melamar dan sebagainya, akhirnya dia menjadi istri Sultan Idris. Sultan Idris kemudian melahirkan yang namanya, waktu Sultan Idris kawin dengan Putri Idoya, maka mertuanya, anak orang Raja Pasir, memberikan hadiah perkawinan yang disebut dengan 3 tanah 3 dapur. Dapur pertama untuk Raja Pasir sendiri, dapur kedua untuk Sultan Idris dan Putri Idoya, dapur ketiga itu masyarakat pasir yang ada di pasir untuk diam di tanah sepaku dan tanah semoy dan mentawir. Karena hadiah perkawinan bukan hanya daerah, tapi itu diberikan dengan masyarakatnya
dengan dapur-dapur, maka berbondong-bondonglah masyarakat Pasir pindah ke Sepaku, Semoy dan Mentawir. Nah, lama-kelamaan tanah Sepaku, Semoy dan Mentawir itu, Sepaku khususnya itu dipusakai oleh Sultan Idris. Nah, Sultan Idris sendiri itu pada tahun 1902 setelah Idris meninggal dunia, maka perintah ada namanya surat hibah tahun 1902 yang dari Sultan Alimuddin. Alimuddin ini kalau adalah turunan Sultan Idris yang membuat surat hibah tahun 1902 tanggal 8 Maret 1902 itu dihibahkan kepada Parkesit, sukses Sepaku, Sultan Parkesit. Maka sampai sekarang itu disebut dengan Grand Sultan. Artinya Grand Sultan itu Alimuddin ini bapak Parkesit, Sultan Parkesit. Dia pusakai lah situ. Sedangkan Yalin ada orang-orang Pasir yang di Semoy, Mentawir, sesuai dengan perintah Raja Pasir tadi, dia mendiam di sana. Nah, soal Selua ini menjadi pegangan apa yang disebut dengan juris kultural. Kenapa? Karena waktu itu belum ada undang-undang yang mengatur tentang hak-hak tanah di daerah Pasir itu, daerah Sepaku. Lalu karena ada bersifat otohion atau disebut imeprasi. Imeprasi artinya hak origin dari kesultanan itu diakui oleh Raja Pasir dan oleh Kutai. Nah, oleh karena itu di dalam Undang-Undang 45 tidak dapat dibantah lagi bahwasanya ada pasal 18 2B di mana kearifan lokal itu harus diakui dan dilaksanakan. Nah, itulah makanya Raja Pasir dan Raja Kutai itu bersaudara karena hubungan perkawinan tadi. Dan tanah-tanah di Sepaku, Semoy, Mentawir dan lainnya itu menjadi hak yuridis kultural atau dari masyarakat Sepaku, masyarakat Pasir dan ahli waris dari Sultan Parkesit. Sedangkan di daerah Balikpapan itu diberikan bersamaan dengan batu surat hibah 1902 tadi 8 Maret itu diberikan kepada Haji Mahligai. Haji Mahligai itu adalah Haji Raden Sosro, pamannya Parkesit. Demikian. Oleh karena itu, perlu kami jelaskan di sini, dengan adanya IKN ini seharusnya itu mesti diselusuri karena kebanyakan konsesi dengan tanah perwakilan itu berbeda. Konsesi itu tanah yang diberikan izin oleh BPN berdasarkan HGU, hak guna usaha. Bukan dia punya tanah lain, tapi hanya dia memberikan hak pengelolaan. Nah, kalau HGU-nya diserahkan kepada BPN, maka konsesinya beda lagi, sudah habis. Tinggal ada tanah perwakilan. Tanah perwakilan ini menjadi tanah waris yang tidak dapat diutik-utik lagi. Ini kalau dibikinkan sertifikatnya hak milik ini. Jadi itu demikianlah supaya masyarakat mengerti. Ya, nggak boleh juga masyarakat nggak boleh HGU itu mempunyai tanah disebut konsesi, tanah pengelolaan, dan itu bukan punya dia, itu hanya ngelola tanah dan waktunya ada. Kalau salah HGU itu sampai 20 tahun sampai 30 tahun. Kalau tanah perwakilan lain lagi, perwakilan itu adalah hak milik asli origin. Nah,
prima facie dari juris kultural tadi itu seumur hidup menjadi hak waris. Jadi jangan akan ada HKGU punya konsesi lalu menyerahkan kepada IKN. Nggak bisa itu Pak, itu salah itu. Karena HGU ini adalah izin usaha dari BPN yang tanahnya disebut konsesi. Kalau HGU dicabut, konsesinya hilang, tinggal tanpa perluasan. Jadi tolong nih, nanti kami yang punya tanah sesuai dengan juris kultural, kami tolong dihargai kami nih. Jangan kami dilewati hanya HGU, lalu konsesi, lalu dia menyerahkan kepada negara. Oh bukan dia menyerahkan kepada BPN. Itu hak guna usaha. Kalau kami menyerahkan itu benar, karena tanahnya tanah kami. Jadi itulah yang saya jelaskan supaya masyarakat mengerti. Nah, waktu Sultan Idris ini ke Sumatera, ke Wajo, waktu itu ada diminta oleh Batu Jam Belanda, Sultan Idris ini ikut di dalam pertempuran di Benteng Rotterdam di mana nih di Makassar, dan dia meninggal dunia di Wajo, dikuburkan di Akotengang, suatu daerah kecil yang sampai sekarang masih ada Akotengang. Maka Sultan Idris ini disebutlah orang Bugis yang nama La Drese, artinya titian aji gitu. Nah, sementara dia datang membantu nenek Edoya berperang di Wajo, lalu ada salah seorang, ada adiknya bernama Haji Kedo atau Haji Alidin. Orang menyebut dia Haji di Pulau. Dan ini sebenarnya salah satu bangsawan yang durhaka terhadap kepada Sultan Kutai. Ini adik Haji Kedo, tapi lain ibu. Nah, waktu Idoya melahirkan Haji Imbut atau Sultan Haji Air Mawar, itu diasingkanlah ke Wajo. Setelah dia umur 14 tahun dan mereka kembali ke Kalimantan dan diajumenangkan di daerah Langkujanang di seberang. Dan oleh karena itu, karena melihat begini, didatangilah namanya Ali Jedin, pamannya disebut Haji Kedok tadi, Sultan Haji Din tadi, karena mereka menganggap diri sebagai sultan. Jadi didatanginya dan diperanginya, dan terakhir meninggallah pamannya sendiri. Nah, waktu Ali Jedin ini jadi sultan di Pemarangan, di Jembayan sana, itu pernah didatangi oleh perampok Sulu. Habis hartanya diambil Pak Sulu. Oleh karena itu, waktu dibunuhnya pamannya sendiri di perampok Sulu itu, apa kata Haji Imbut? Haji Imbutnya namanya Haji Sultan Muslihuddin, disebut dengan Haji Sultan Air Mawar. Nah, ini daerah Jembayannya sudah hilang apuahnya karena pernah dirampok oleh bajak Filipin. Maka dia larilah, belayarlah ke agak mudik sedikit dan singgah di namanya daerah Gresik. Daerah Gresik itu adanya sekarang disebut orang perjiwa. Kalau kita berseberangan dengan Gresik, maka ada di situ ada namanya Sungai Tenggarong Anak. Di situ ada orang Kutai namanya Pak Haron. Lalu Latonjeng, pengawal orang Bugis dari Meruhum, dari Haji Imbut tadi, disuruhlah meriksa sana. Siapa itu? Diperiksa di sana, ternyata Pak Harun namanya. Nah, itu jamban WC jambannya itu berikat di pohon tegaron.
Tegaron. Baliklah Altonjeng, anu ji, itu namanya Pak Harong, namanya sebenarnya Harong. Tali jambannya itu penjalin diikat di pohon Tegaron, itu jambannya. Di situ ada anu ji, ada sungai, namanya Sungai Tenggarong Anak. Itu yang sekarang ini di samping keraton sebelah kanan, gitu. Nah, jadi coba kita menyeberang ke sana nggak? Menyeberang ke sana. Dari Gresik menyeberang ke Pak Harun. Nah, melewati Sungai Tenggarong Anak, yang kecil. Nah, lalu anak buahnya orang Bugis bikin tangga namanya tangga Arung, tangga raja. Nah, jadi kata Haji Imbut, yang dikenal dengan merhum air mawar, nanti kalau aku sudah mati, kuburkan aku di atas loh. Nah, makanya sekarang ini itu ada kuburan Haji Imbut yang setiap tahun kita mendatang ke sana. Nah, jadi nama Tenggarong itu bukan dari Tangga Arung, lain. Nama dari pohon Tegaron. Dari pohon Tegaron. Nah, kalau bapak-bapak itu adanya di sebelah kanan museum sekarang. Kalau bapak-bapak tahu, kalau bapak agak ke ulu sedikit, itu banyak namanya pandan sampai ke sungai sana, namanya Mangkurawang. Itulah disebut dengan tepian pandan tadinya, tepian pandan itu. Jadi sejak itulah Haji Imbut menancapkan bangunan di sana, maka di kuburan di pasar Tenggarong itu ada namanya kuburan keramat, namanya kuburan Sri Mangku Jagat. Sri Mangku Jagat ini adalah asli dari Kuta Lempong. Sedangkan kuburan yang ada di keraton, di museum sebelah kiri itu Sri Tia namanya, itu Kuta Kedang. Itu asli Kuta Kedang, makanya sekarang mereka pindah ke Kota Bangun. Kota Bangun di Muara Pahu disebut di sana dengan ada Muara Kedang. Makanya banyaklah orang Kuta di sana. Nah, jadi sekarang Tenggarong itu tiap bulan September itu diadakan ulang tahun Kota Tenggarong, lalu disertai dengan erau adat. Demikian. Kalau misalnya ada yang bertanya, bolehlah. Jadi sekarang ini karena perpindahan Haji Imbut tadi, karena di Jembayan tadi di Pemarang itu sudah tidak punya buah lagi karena pernah diserang perampok Sulu. Nah, tapi sekarang barang-barangnya begitu Haji Imbut punya Kesultanan di Tenggarong, maka dikembalikanlah Mbok Sulu tadi. Demikian. Jadi secara singkatnya. Jadi nanti kalau ada yang bertanya boleh kita bertanya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.